Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kurang lebih 2 minggu lagi kita akan segera melihat penampilan dari tim nasional kesayangan kita setelah alpha atau absen sampai dengan kurang lebih 5 bulan sejak terakhir kita gagal di round 4 di kualifikasi Piala Dunia yang sudah lewat. Dan sempat ada satu FIFA Matchday sebenarnya di bulan November, namun di skip ya, dan jadi kita harus menunggu kurang lebih 5 bulan. Dan seperti yang teman-teman sudah dengar juga, 41 nama itu sudah dipanggil oleh John Hartman, tapi gua tekankan kembali ini hanya provisional atau bahasa gampangnya sementara. Jadi nanti akan dipangkas sampai sekitar 23 pemain yang nanti akan berlaga di tanggal 27 di Gelora Bung Karno menghadapi Saint Kitts and Nevis, dan selang 3 hari menghadapi antara Bulgaria dan juga Solomon Islands. Nah, kita sudah punya banyak point of view lah dari 41 nama ini seperti apa. Ada 2-3 nama yang mungkin kita perdebatkan atau kita diskusikan, tapi sisanya kita bisa lihat kemungkinan besar siapa yang akan bertahan, siapa yang akan dicoret juga sudah bisa kebayang lah kira-kira 80-90%. Nama-nama seperti Jaitses, Calvin Verdong, kemudian juga Kevin Dix, Justin Hubner, Elkan Bagot kelihatan ini akan bertahan. Dan juga tetap menarik ada nama-nama baru yang dulunya pernah bela timnas tapi sempat vakum, sudah kembali, yaitu salah satunya Ezra Walian. Ada juga yang langganan tapi nggak dipanggil, yaitu Rafael Struijk. Nah, kali ini gue mau ngajak teman-teman untuk bahas soal lini tengah. Ini adalah area yang paling penting, area yang paling vital, yang bisa menjadi penentu yang sangat signifikan dalam sebuah tim bisa menang atau kalah. Jadi dia bisa menjadi awal serangan, dia juga bisa menjadi awal mematahkan serangan. Dan seperti yang kita ketahui, kita harus kehilangan seorang maestro, otak dari permainan tim nasional kita selama ini. Siapa lagi kalau bukan Tom Hai, pemain Persib Bandung yang satu ini. Memang kita lihat sangat luar biasa akurasi umpan-umpannya, visi bermainnya. Kemudian juga dia bisa punya shooting yang cukup bagus. Di round 2 Piala Dunia kemarin dia juga sempat mencetak gol ya ke gawang Filipina dari luar kotak penalti. Ya, tapi kita semua tahu Tom Hai harus absen. Ini menyusul kericuhan yang terjadi usai menghadapi Irak di round 4 kemarin. Nah, sekarang kita berdiskusi ya mengenai siapa yang cocok untuk menggantikan Tom Hai di lini tengah. Dan kita harus lihat juga kemungkinan formasi yang akan ditampilkan oleh John Hartman. Kalau gua melihat John Hartman kemungkinan besar nanti akan memakai formasi 3-4-3. Ya, ini adalah formasi yang kerap diusung dari sebelum-sebelumnya dari era Patrick Kluivert maupun juga Sintayong. 3-4-3 bisa berubah juga menjadi 4-2-1, bisa menjadi berubah juga bisa menjadi 3-5-2 kalau ada satu yang perlu lebih bertahan ke tengah. Yang pasti kemungkinan besar ini pakai 3 back. Nah, tengah ini kehilangan Tom Hai memang sangat urgent, dan di sini akan kita analisa bersama-sama, kita kulik siapa yang kira-kira punya potensi dan pantas untuk menggantikan Tom Hai. Nah, dengan asumsi kita akan menggunakan double pivot. Kalau kita memang aklamasi semua setuju dan pemain yang akan gue sebutkan ini tidak cedera, maka kemungkinan besar satu spot akan dimiliki oleh Joe Pelupessy. Joe Pelupessy masih menjadi pemain nomor 6 yang paling yahut di tim nasional kita. Saat ini juga dia membela SK Lommel, dan di Lommel pun dia cukup dapat minute play. Walaupun gak selalu starter, tapi hampir selalu week in week out dia main. Kadang starter, kadang enggak. Kadang starter, kadang dari bangku cadangan. Tapi kalaupun di bangku cadangan dia biasa selalu main. Nah, pertanyaannya siapa yang menemani dia untuk menggantikan peran Tom Hai? Menurut gua ada beberapa pemain yang pantas dan punya karakter yang berbeda-beda. Pertama, Eleanor Reinders. Pemain yang satu ini kita tahu walaupun secara kasta kompetisi turun dari Eredivisie ke Liga 1 atau Super League, tapi di Persib Bandung dia menjadi andalan dari pasukan Bojan Hodak, dan dia juga punya kelebihan bisa dimainkan dalam beberapa posisi, dan itu sudah dilakukan oleh Bojan Hodak. Dan saat di Bangkok pun waktu menghadapi Ratchaburi dia dimainkan sebagai DM, walaupun menurut gue kurang maksimal. Yang kedua, yang pasti dia punya kemampuan menyerang, tapi memang bertahannya kalau sebagai DM masih belum teruji. Tapi tetap dia bisa memerankan peran itu. Yang kedua adalah Ivar Jenner. Ivar Jenner ini cukup konsisten penampilannya dari zaman
2023, kualifikasi round 2, 3 dan seterusnya dia sangat konsisten meskipun memang terakhir situasinya cukup challenging. Dari membela atau main di Young Utrecht dia merapat ke Dewa United yang saat ini gue rekam, sesaat lagi dia akan menghadapi Manila Diger. Ya, ini juga bisa menjadi salah satu kandidat untuk menggantikan Tom Haye. Dia kuat dalam bertahan, stamina-nya oke, tapi kelemahannya umpan-umpan medium dan umpan long ball-nya tidak sebagus Tom Haye. Nah, yang ketiga kandidat yang gue jujur yang mengusung dia yaitu Ricky Kambuaya. Kakak Ricky Kambuaya penampilannya dari dulu udah kelihatan memang sangat yahut. Umpan-umpannya ini top banget. Waktu lawan China kalau kita ingat itu umpannya mirip dengan Frank Rijkaard atau Ruud Gullit ya, dengan punggung kaki ke Eleanor Reinders. Sayang Reinders tidak bisa mengkonversi menjadi gol. Ini juga menurut gua ya salah satu kandidat kuat untuk menggantikan Tom Haye, dan yang pasti dia juga punya daya jelajah yang sangat luar biasa, punya naluri bertahan yang oke juga, dan staminanya menurut gua slightly lebih bagus daripada Tom Haye, karena kita tahu Tom Haye memang sedikit punya masalah soal stamina yang memang ini sudah diakui sendiri ya, karena mungkin ada masa mudanya yang tidak terkomplis. Nah, itu adalah 3 pemain yang bisa menjadi kandidat. Satu lagi adalah Mark Locke, last but not least. Cuman kalau masalahnya adalah dari dulu Mark Locke ini adalah tipikal pemain yang lebih suka sebagai lone wolf. Di Persib dia sukses membawa Maung Bandung back to back karena dimainkan oleh Bojan Hodak sebagai lone wolf. Tapi ketika dia diduetkan dengan Joao Pelopessi, kita bisa lihat saat menghadapi Arab Saudi itu kacau balau menurut gua. Tapi nggak tahu, tentunya nanti saat H-3, H-4 ketika kumpul mungkin saja kalau dites bagus, dan ini kan FIFA Series, boleh dikatakan ini ya semacam FIFA Matchday atau friendly match, mungkin saja dicoba, siapa tahu bagus dan bisa menghasilkan lini tengah yang lebih solid. Nah, tentunya kita tunggu para pemain ini akan segera mendarat di tanah air dengan selamat, karena kita tahu suasana di Timur Tengah juga sedang kurang tidak baik-baik saja, dan bahkan terakhir eskalasinya agak sedikit naik ya. Dan ada info juga yang sangat penting soal mobilisasi atau flight dari para pemain tim nasional kita seperti apa. Tonton videonya besok, gua akan angkat soal bagaimana ya penerbangan dari para pemain ini yang akan segera membela tim nasional kita di FIFA Series nanti. Nah, teman-teman, kalian punya kandidat siapa pengganti yang sepadan seorang Tom Haye? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, dan adios.